Halo, semangat pagi semua. Oke, senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua di IG Live Kacamata Heri Komala. Ya, hari ini hari Rabu, 19 Mei 2021 ya. Oke, kalau biasanya hari Kamis, ya saya IG Live, tapi khusus minggu ini kita ada kedatangan seorang tamu spesial yang luar biasa ya. Oke, jadi hari Rabu kita untuk minggu ini. Ya, baik kita persiapan dulu untuk IG Live hari ini. Senang sekali bisa ketemu teman-teman semua. Ya, oh ya, kami mau mengucapkan selamat hari raya untuk teman-teman yang eh, berlebaran ya, dan mohon maaf lahir dan batin ya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya lebaran ya. Kita berharap ke depan kita bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Kita akan menunggu teman-teman untuk masuk. Dan hari ini saya tidak sendiri, tapi kedatangan seorang yang luar biasa. Nanti akan saya perkenalkan ya. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah bisa mendengar suara saya cukup jelas? Apakah suara jelas, gambarnya jelas, video jelas? Oke, bisa komen ya. Oke, sebentar nanti sebelum saya mengundang, yaitu coach saya ini yang luar biasa ya, seorang video monetizer gitu ya, Coach Kristu Huteru gitu. Oke, selamat malam. Siapa ini? Oh, ada Handoko. Halo bro, selamat malam. Ada Pak Iwan, apa kabar Pak Iwan? Luar biasa. Ada Timothy, ada Bu Maria. Oke, sudah masuk beberapa teman ya. Sebentar kita persiapan dulu. Dan kita berharap IG Live hari ini bisa berjalan lancar semua. Oh ya teman-teman, kalau nanti mungkin koneksinya terputus atau tersendat-tersendat gitu ya, nanti teman-teman bisa ini di refresh ya, bisa di refresh atau bisa masuk kembali gitu ya di IG Live, karena kadang ada problem mungkin internet, mungkin yang lainnya ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah masuk, boleh tolong informasi apakah suara saya terdengar cukup jelas dan juga gambar videonya cukup jelas juga. Oke, boleh kasih tanda jempol atau oke gitu ya. Ya, sambil kita persiapan dan juga oke, ini Pak Kris Tuhuteru sudah masuk juga. Sebentar saya akan undang beliau untuk masuk ya. Oke. Halo, halo. Halo, Halo, Coach Kris, apa selamat kabar? pagi. Apa kabar? Semangat lagi, Ini luar biasa. manggilnya Pak Heri apa Coach Heri ini? Panggil saya bro aja, karena kan Oh, usia Bang. kita beda beda sedikit, bro. Bro Heri. Terima kasih sudah diundang, Bro Heri. Ini keren Terima banget nih. kasih, sama-sama, sama-sama coach. Ini coach Tempo saya ini yang hari, luar biasa. tempo hari ngobrol sama sahabat saya Pak Andrew dari John Robert Power. Wah, hari ini saya Oh diundang iya di iya sini. iya. Ini panggung luar biasa nih. Sama-sama, sama-sama coach. Kita juga belajar semua di sini. Dan ini kita kedatangan Yes. seorang ini ya, King Video Monetizer. Wah, luar biasa. Terima kasih, Bang. Prok, prok, prok dulu. Oke, sebentar coach. Ini tadi kita tanya gambar sama suara bagaimana. Wah, ini ada Sultan dari Tarakan ini coach. Nah, ini Pak Iwan ini suara jelas, gambar cakep. Wah, cakep Pak Iwan, luar biasa. Ini bos Kentucky nih, bos KFC Oh, luar iya. biasa. Mantap. Oke, ada teman-teman yang sudah masuk juga, ada Ibu Ayu, ada siapa nih, Bapak atau Ibu Riania dan kawan-kawan. Oke, selamat bergabung di acara Kacamata Heri Komala, dan juga hari ini seperti tadi saya katakan, saya tidak sendiri tapi bersama dengan coach saya yang luar biasa gitu ya. Nah, ini Pak Kristu Huteru. Wah, saya panggil bro aja ya, karena usia kita kan beda sedikit gitu ya. Bro Bro Kris aja, berapa? Bro bro. Kris? Hah? Bro aja ya. Oke, oke, oke.
Ya, nah, ini kan izin dulu manggilnya bro, karena bisa manggilnya kan coach Ya, gitu. Karena ini saya banyak belajar ini dari Bro bro Chris ini ya. aja. Yes. Oke, ini Sama-sama, ada Pak. salam Sama-sama. ini. Ada salam dari, wah ini coach saya juga yang Eh, luar biasa, Bu Oriani. Halo Pak Heri, halo Pak Kris, halo Bu. Ada Pak Budi juga, Pak Petrus Budi, halo apa kabar Pak? Ini di Jakarta juga. Jadi ini banyak juga teman-teman, ada Bro Jovi juga, halo apa kabar? Bro Jovi ini di mana sekarang? Di Tegal atau di mana itu ketemu terakhir? Di Salatiga ya waktu itu ya. Oke, dan teman-teman yang lain selamat bergabung. Oke, baik. Mungkin Coach Chris bisa memperkenalkan diri dulu, Coach. Supaya tak kenalkan maka tak sayang. Jadi supaya bisa siap. disayang sama teman-teman kita, mungkin silakan memperkenalkan diri dulu. Ya, oke Oke. silakan, Bro. Ya. Terima kasih Pak Heri Komala, ini keren banget, harus manggil bro ya. 11 dari 10 orang yang saya ketemu itu saya selalu panggilnya Pak. Jadi saya harus membiasakan diri memanggil bro ya, kayak Bro Sunil, manggilnya bro. Bro juga. Oke, bro juga. Oke. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Kristu Teru, saya video monetizer dan saya membantu teman-teman khususnya pebisnis, teman-teman UKM, UMKM, entrepreneur intinya seperti itu atau profesional untuk bisa meningkatkan profit omset lewat internet, khususnya pakai konten video, ya, khususnya pakai konten video. Jadi masalah terbesar orang-orang adalah kenapa mereka datang kepada saya. eh, Umumnya mereka sudah mencoba untuk posting di sosial media dengan berbagai cara, which is itu sudah pernah saya lakukan juga. Nah, sehingga ketika saya coba berbagai macam cara tidak works, akhirnya saya dengar ada satu orang bikin sebuah video sederhana dan kemudian itu booming, bikin dia dapat kebanjiran potensial buyer gitu ya. Saya coba Pak bikin berbagai macam video, itu ternyata tetap tidak berhasil ya. Jadi kadang-kadang walaupun kita tahu caranya itu ada yang tidak works karena mungkin ada satu dua hal kecil yang kita memang ternyata nggak tahu dan kita harus trial and error dari situ. Nah, setelah sekian tahun saya mencoba mencari cara karena saya udah tahu harus pakai video gitu ya. Akhirnya ketemu satu formula. Nah, satu formula inilah yang kemudian saya biasa ajarkan kepada teman-teman lewat mentoring, lewat coaching, lewat workshop, training, webinar juga dalam waktu dekat kebetulan ada. Itu yang saya ajarkan kepada teman-teman dan puji Tuhan ya Pak, alhamdulillah nih bahasanya. Setelah dipraktekkan itu improvementnya gila. Ya, jadi bukan cuma lonjakan tapi Wow. ledakan mungkin bahasanya. Kurang lebih seperti Wih, itu, luar biasa. Pak Heri. Luar biasa, luar biasa. Oke, baik. Nah, jadi ini teman-teman kita kedatangan, jadi ini bintang tamu yang spesial. Jadi nanti teman-teman bisa, ye gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa bertanya gitu ya, karena di sini ada ahlinya. Bagaimana cara membuat video kita bisa monetize gitu ya, bisa menghasilkan duit dan Yes, mengalami apa ledakan gitu ya, explode yang luar biasa gitu ya. ledakan, Oke. asik. Nah, ini kan kebetulan ini Coach, hari ini kita topiknya tentang viral babi ngepet. Nah, nanti apa hubungannya? Wah, Apa hubungannya viral babi ngepet ini dengan video monetizer? Nah, apa itu hubungannya nanti teman-teman sabar gitu ya. Oke, jadi ini kan kebetulan ya, ini panggil bro apa ya, coach ini? bro aja bro. Bro aja ya. Sungkan biasa manggil coach gitu kan, hormat karena ini saya banyak belajar ini dari coach Kristu Huteru ini ya. Oke, Ya, baik bro ya. Hari ini khusus IG kita panggil bro. Oke, baik. Nah, jadi kita kan hari ini topiknya tentang viral babi ngepet ya, karena beberapa ya. waktu yang lalu ini kan bulan lalu rame tuh tentang babi ngepet gitu. Ya, kok orang tiba-tiba bisa jadi kaya gitu? Apakah karena dia mempraktekkan ilmu babi ngepet atau bagaimana gitu? Ya, ya. Dan saya mau tanya dulu, apakah ini Bro Chris ini apakah mempraktekkan ilmu ini? Saya salah satu ketua sekte, Pak. Oh, ketuanya ya. Jadi Kebetulan yang apa ya? ada komunitas sesama babi ngepet di tempat saya, yaitu istilahnya orang-orang lah, Pak. Kita nggak pernah keluar rumah Istilahnya, tapi dapat betul-betul. duit itu, Nah, ya mungkin itu. babi ngepetnya dari situ ya. Oke, ini teman-teman terus masuk berdatangan ya, jadi jangan kaget gitu ya, kita ada guyonnya dikit, jadi jangan menganggap, wah kita ini sekte babi ngepet, bukan, tapi babi ngepet yang tanda petik gitu ya. Oke, Tanda karena petik. kalau kita ngomong, iya tanda petik, karena kalau kita ngomong babi ngepet ini kan, kalau dari apa ya, sebuah legenda gitu ya bro ya,
dari sebuah legenda itu kan ada orang apa istilahnya mau mencari pesugihan ya, istilahnya mau kaya dengan cara yang cepat ya dan tidak halal tentunya gitu ya, dan akhirnya mereka memuja atau menyembah iblis gitu ya atau setan ya, dan mereka merubah diri mereka menjadi babi ya, babi hutan di situ kan ya, istilahnya babi ngepet gitu kan. Nah kemudian di sana mereka pakai ini ya. Saya nggak tahu dulu sih, zaman dulu saya pernah lihat itu sekilas filmnya atau beritanya ya. Seingat saya itu mereka kan harus mempertahankan lilinnya gitu. Ya, jadi harus ada yang jaga, Pak. Harus ada yang jaga. Karena kalau lilinnya sampai mati, wah dia berbahaya itu kan. Ya, nyawanya berbahaya gitu. Nah, katanya nggak bisa balik nanti. Nggak bisa balik, jadi babi terus gitu. Nah, kemudian dia dengan merubah menjadi babi, dia jalan, kemudian dia bisa ngambil uang itu, uangnya orang-orang yang dia lewati gitu. Ya kan? Nah, ini kan berarti tidak kerja, diem-diem, tapi tahu-tahu besoknya bisa dapat uang banyak gitu. Nah, itu kan. Nah, akhirnya ini kita juga curiga ini sekte-sekte yang seperti ini gitu ya. Apakah Coach Chris ini, Bro Chris ini, apakah sekte itu atau bagaimana gitu kan? Ya, nah, bisa dijelaskan sedikit Coach gitu. Bukan ya Coach ya? Oke, bukan Pak. Bukan. Nah, ini klarifikasi bukan. Ya. Bukan. Jadi tapi saya percaya bahwa kita sebetulnya dengan effort yang tidak sekeras kebanyakan orang, bro, itu bisa dapat duit, bisa. Dalam artian kan sebetulnya sudah lama sekali dipopulerkan istilah work smart, not work hard. Ya, work smart, not work hard. Dalam artian apa nih? Banyak sekali teman-teman saya yang hari ini kerjanya dari kafe ke kafe, dari hotel bintang 5 ke hotel bintang 5, dari resort ke resort. Mereka hanya memantau pekerjaan mereka, bisnis mereka dari handphone, dari laptop. Meetingnya cuma via Zoom. Habis meeting mereka pegang kelapa muda, jalan ke pantai. Wah, itu live life banget. Benar-benar hidup dengan apa yang dia inginkan banget. Dan itu sangat mungkin terjadi. Nah, sehingga jangan kemudian hari ini teman-teman terutama yang nonton di sini itu merasa bahwa harus kerja sekeras mungkin untuk bisa dapat sesuatu. Mungkin ya kalau seumpama itu memang terjadi betul seperti itu, saya penasaran kenapa kok bapak-bapak yang hari ini kerjanya pikul sesuatu di pelabuhan, kerja kasar, buruh mungkin, kok bukan mereka yang bisa beli Lamborghini, Pak? Gitu ya, bro ya. Jadi berarti ada sesuatu mungkin yang mereka belum tahu. Nah, siapa tahu? Betul. Siapa tahu lewat live kali ini dapat pencerahan gitu. Iya. Ya, teman-teman, jadi kita di IG Live kita ya di Kacamata Heri Komala ini kita ingin supaya teman-teman bukan hanya mendapatkan semangat atau motivasi saja, tapi inspirasi. Dan yang penting setelah mendapatkan inspirasi dan belajar, kita harus praktekkan. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan jadi babi ngepet zaman dulu ya, yang kita menyembah iblis setan kemudian kita diem-diem aja dapat duit. Nah, tidak seperti itu ya. Tapi bagaimana di sini maksudnya kita mungkin diem-diem di rumah, mungkin tidak keluar-keluar, mungkin tidak kemana-mana. Ya istilahnya work from home ya, Coach ya, bro. Betul. Istilahnya work from home, kerja dari rumah, tapi bisa menghasilkan. Nah, ini yang hari ini mau kita pelajari gitu ya. Dan bagaimana kita bisa mengerjakan istilahnya, kalau istilah kita itu bisnis kekinian. Nah, apa bisnis kekinian yang bisa kita kerjakan dari rumah ya, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu, dan sesuatu yang kita hasilkan itu halal, teman-teman. Jadi sekali lagi halal, bukan haram gitu ya. Nah, ini hanyalah sebuah istilah yang viral babi ngepet ini. Jadi kita tidak membahas babi ngepetnya, tapi kita membahas bisnis kekinian apa yang bisa kita kerjakan sehingga kita bisa menghasilkan bahkan dari rumah pun. Bahkan pada waktu kita jalan-jalan, tadi Coach Chris sudah menceritakan ya, jalan-jalan di mana? Di hotel, di kafe, di pantai gitu ya. Oke, kita juga bisa menghasilkan gitu. Ya, dan saya sendiri terus terang selama setahunan ini, selama masa pandemi setahun lebih ini, saya juga terus belajar, teman-teman. Ya, belajar video juga monetizer ini dari ahlinya, dari masternya. Nah, makanya hari ini ya kita undang ini luar biasa ini, Master Coach Bro Kristu Huteru yang luar biasa. Ya, prok dulu, tepuk tangan. Ya. Nah, dan gini teman-teman, nanti kita di akhir sampai ngomong webinar, IG Live ini karena keseringan bikin event, Pak. Gitu ya.
Iya, Iya, Bro jadi Heri. nanti selama kita nanti di IG Live ini, nanti di akhir kita akan memberikan kepada teman-teman sebuah tiket webinar gitu ya, tentang video traffic booster yang akan diadakan hari Sabtu ini ya Coach ya? Betul. Ya bro ya? Sabtu ini, Hari Bro. Sabtu jam Ya. berapa? 19.00. ya? 19.30. Oh 19.00, Yes. sorry. 19.30, betul ya? 19.30. 19.30, Bro. 19.30 WIB, Ya, jadi jam WIB. 7.30 malam ya, WIB. Betul. Oke, jadi nanti kita akan berikan tiketnya. Nah, tiket ini kita berikan kepada teman-teman yang mengikuti khusus IG Live pada malam hari ini. Ya, nah caranya mudah sekali ya. Caranya ada 3 teman-teman. Ya, yang pertama, teman-teman bisa add saya Heri Komala, juga add kacamata Heri Komala, dan add ini Chris_Tuhuteru. Nah, teman-teman supaya gampang bisa klik ya di kiri atas. Di kiri atas itu kan kalau di layar teman-teman, di kiri atas kiri itu sini ya? Mana? Kiri sini apa sini? Dua-dua sudah biar gak bingung. Karena kadang kebalik gitu ya. Oke, dua-dua. Ya. Nah, di atas ini ada nama Heri Komala, ada Chris_Tuhuteru. Ya, teman-teman bisa add kita di sana ya, add juga kacamata Heri Komala. Oke, jadi cara yang pertama add kami. Yang kedua, teman-teman nanti mengikuti acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kenapa? Karena nanti di tengah-tengah atau mungkin di akhir kita akan ada pertanyaan, ya. Dan teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari kita, ya. Dan juga termasuk teman-teman bisa juga memberi pertanyaan kepada kita. Ya, yang pertanyaannya bagus, nah nanti juga akan berkesempatan mendapatkan itu, ya. Jadi caranya mudah sekali teman-teman, cukup teman-teman 3 add ya, add Heri Komala, kacamata Heri Komala, dan Chris_Tuhuteru. Ya, ada di atas ini teman-teman ya. Oke, di add dulu, kemudian ikuti acara, kemudian teman-teman nanti bisa bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang bagus, dan juga kita akan berikan pertanyaan, kalau teman-teman bisa, kita akan berikan kepada 500 orang ya, Coach ya. Woi, 1.000. Jangan 5, ini 5 teman-teman, 5. Ngomong gini, ngomong 1.000, Ya. keliru, ini 5 ya. Kepada 5 orang yang terbaik ya, yang memberikan pertanyaan bagus. Ya kalau bisa, usahakan pertanyaan yang sulit, sehingga baik saya maupun Bro Chris tidak bisa menjawab gitu ya. Betul. Harus. Jadi saking bingung kita nggak bisa jawab gitu. Nggak. Oke, kita akan berusaha menjawabnya teman-teman ya. Oke, jadi silakan beri pertanyaan dan nanti kita akan juga bertanya ya. Oke, baik kita menyapa dulu teman-teman ya, Coach ya. Sebentar ya Bro, kita menyapa teman-teman yang baru masuk. Ada siapa ini? Dipta Hima. Halo Kak Kris. Halo Kak. Wah, saya dipanggil kakak hari ini. Halo juga. Ini adik berarti ya. Ada Excel baru bergabung. Ada Pak Trayan. Ada Pak Daniel ya, Denis dan Ibu Mercy dan yang lain. Oke, welcome ya. Ya, baik. Nah, ini seru ini ya ceritanya tentang viral babi ngepet gitu ya. Tapi saya mau tanya dulu ini ceritanya Coach Chris gini ya. Ceritanya Bro Chris. Awal mula perjalanannya bagaimana, Bro? Kita kan harus tahu nih mulainya bagaimana, terus kok tiba-tiba bisa sampai menjadi seorang video monetizer. Mungkin bisa cerita mengawali dulu, Bro. Seperti apa? Oke. Baik. Ini biasanya jadi cerita satu buku, Bro. Jadi saya akan persingkat ya. Saya akan persingkat. Jadi menjadi satu halaman. Satu halaman aja supaya nggak terlalu panjang. Pada dasarnya saya kerja di awal karir itu sebagai marketing, ya. Jadi mulai dari dunia finance. Padahal background saya dari dunia psikologi, nggak nyambung sebetulnya. Nah, tapi karena saya lihat kan peluangnya besar. Peluang itu dalam artian begini. Kalau kita hanya mengandalkan sesuatu yang konsep income-nya fix income, ya, berarti kita kerja segiat apapun, gajinya segitu. Nah, saya nggak suka model yang seperti itu, Bro. Jadi saya suka model-model pendapatan yang itu bisa meledak. Jadi artinya ada perhitungan lain yang kalau kita rajin atau tiba-tiba kita rejeki gitu ya, dikasih sama Tuhan gitu. Rejeki dia bisa 2 kali gaji atau 3 kali gaji. Nah, model pekerjaan seperti ini kan tidak mungkin kalau saya kerja di belakang meja. Hanya bekerja sebagai apa istilahnya mungkin teller atau CS misalnya seperti itu ya kalau di perbankan dulu. Nah makanya saya masuk ke dunia marketing karena saya ingin terjadi ledakan itu dan bisa secara bisnis memang bisa. Nah jadi saya masuk ke sana. Tetapi karena nggak punya background jualan
Dimana dari kecil juga saya nggak pernah jualan, nggak ada teman-teman, nggak ada insting dagang, jadi mulai dari nol. Nah, di bank dulu diajarinnya kita door to door, canvassing, kita telepon orang-orang di Yellow Pages karena nggak punya network, bro. Ya, akhirnya Oh, jadi karena ini susah. masih pakai Yellow Pages ya di awal Oh, ya? masih. Wah, ini ada yang nggak tahu nih kayak Yellow Pages apa ini. Yellow Pages itu apa itu? Halaman Zaman kuning itu, ya? Halaman itu kuning. buku tebal isinya nomor telepon orang satu kampung gitu ya, satu kota. Iya, 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 iya. Di telepon salah satu. Nah, cuman itu memang nggak kita mengalami itu semua lah. Nah, tapi kita sama-sama tahu bahwa proses ini kan tidak efektif. Ya, sering ditolak, dimarahin, gangguin orang meeting, gangguin orang mungkin tidur siang dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya mikir gimana cara yang lebih efektif ya. Nah, suatu hari karena itu sudah di zaman Facebook ya Pak, sudah di zaman Facebook, tapi kita baru ngerti ya, buat having fun aja. Saya lagi lihat-lihat, saya lihat ada satu anak muda dari Malaysia itu videonya meledak Pak. Dia cuma cerita tentang kenapa nama saya itu begitu PJ. aneh. Ya, PJ. yes, PJ. Nah, Bro PJ ini, ya Bro PJ ini, dia tulis namanya kok aneh dan dia cerita. Dan orang-orang simpati banget. Yang nonton jutaan, Pak. Kalau nggak salah 2 juta, 3 juta view. Dan itu besar sekali, Pak. Ya, kita kalau seminar 100-200 orang itu kan besar, Pak. Udah banyak, iya. Udah banyak, Pak. Jutaan. Ini jutaan. Ya, jutaan yang nonton. Waduh, itu GBK nggak muat, Pak. Tumpah. Gitu ya. Jakarta banjir, Pak. Kayak tempo hari itu. Nah, saya lihat kok meledak. Wah, berarti jawabannya harus pakai video, Pak. Ya kan? Ini mau marketing nih. Gimana caranya supaya kita banyak orang datang rame gitu. Nah, akhirnya saya coba berbagai macam model video. Mulai dari muka sendiri ngomong, pakai papan tulis, pakai animasi, pakai chatting gitu ya, chatting muncul kanan kiri, pakai suara aja, pakai jalan-jalan di mall, pakai di kolam renang, macam-macam. Semua rata-rata udah saya coba. Dan itu ternyata tidak works. Ternyata tidak berhasil. Sampai akhirnya, mungkin Anda juga pernah ngalamin itu. Udah pernah coba macam-macam, tapi tidak works. Udah posting kanan kiri tidak works. Dan saya merasa itu kayaknya bukan dunia saya lagi deh. Udah hopeless, udah putus asa. Sampai akhirnya saya coba yang terakhir kali. Nah, sebelum coba ini kebetulan Pak, ya kebetulan banget. Saya ketemu dengan seorang mentor yang dia ajak diskusi saya. Kamu coba lihat ya. Itu mungkin kamu bisa utak-atik dengan cara seperti ini, karena dia bantuin saya lihat video-video saya. Coba utak-atik dengan cara seperti ini. Akhirnya ketemu satu formula, Pak. Satu formula itu saya pakai untuk video tersebut, untuk satu video terakhir yang saya mau putus asa ini, udah mau loncat aja Pak ke sungai gitu ya. Saya coba, dan ternyata video itu meledak Pak. Video itu meledak. Wow. Nah, kebetulan dalam video tersebut saya minta orang-orang kalau tertarik, saya suruh mereka untuk komen. Ya, saya suruh mereka untuk komen. Nah, dalam 2 minggu aja, itu ada kurang lebih 600-an orang yang komen, bro. Dan itu banyak. Karena saya mau cari, saya mau cari angka 600 itu setahun, bro. Bisa lebih. Kita nggak bandingkan dengan Atta Halilintar ya, yang nonton jutaan ya. Kita ini orang biasa gitu, orang kecil yang udah hopeless, tiba-tiba kebanjiran. Gitu ya, tiba-tiba kebanjiran. Nah, yang lebih menarik lagi adalah, ternyata dalam waktu singkat orang yang komen tersebut transfer, bro. Transfer apa yang saya rekomendasikan di video tersebut. Dan kaget saya, yang transfer itu ada 100-an lebih. Dan ini kan angkanya besar sekali. Dalam hitungan 2 minggu, kalau kita dapat 100-an klien baru, itu bisnis grow. Bukan cuma grow, meledak. Bayangkan, ini cuma 2 minggu. Kalau ini terjadi 1 bulan, atau 3 bulan, atau 1 tahun, dan itu terjadi di digital ya, di online. Saya waktu itu pakai Facebook. Bayangin, kalau seumpama kita ada bisnis konvensional, dia berjalan sendiri, kita masih ketemu orang, presentasi, dan lain sebagainya, dan kita punya satu pasukan digital yang jalan terus 24 jam. Wah, itu benar-benar bikin saya nggak bisa tidur, bro. Bikin saya kaget, yang tadinya saya udah mau hopeless, mau pulang kampung, mau balik kucing nih ke orang tua nih, karena udah nggak works. Tapi kita namanya pria ya Pak, kita namanya laki-laki kan nekat dulu deh. Rasa gimana? Mau pulang juga susah, setengah mati. Nah jadi
saat itu saya benar-benar merasa bahwa wah ini kayaknya titik terang. Nah dari situ saya perdalam, saya tekuni video lebih dalam lagi, saya ulang-ulang, saya bikin semakin hari semakin banyak, saya praktekkan kepada teman-teman dari berbagai bidang, dari berbagai sudut pandang, produk, dan lain sebagainya, dan itu yang terjadi seperti saya bilang di awal, itu mereka meledak, Pak. Rata-rata seperti itu. Nah, jadi singkat cerita satu halaman tadi, itu ternyata panjang ya. Nah, itu yang terjadi. Yes, itu yang terjadi. Jadi saya udah ngalamin bahwa tidak mudah kita bermain di sosial media, tidak mudah. Dan kalau kata Pak Haryanto Kandani, hidup memang tidak semudah cocoknya motivator. Ya, walaupun kita bilang bahwa formula ini bekerja, tetap saya udah mengalami sekian kali gagal. Saya udah mengalami sekian video yang gagal, dan itu jangan disebut, jumlahnya bukan cuma ratusan gitu. Nah, sehingga apalagi kalau tidak pakai formula yang saya bikin ini, wah kan lebih pusing lagi nanti orang-orang itu, ya kan? Nah, maka dari itu hal terpenting yang saya temui ketika saya mulai bangun bisnis di internet, Anda udah ada yang mengalami masalah Anda. Sudah ada yang mengalami masalah Anda. Tinggal, kalau sekarang memang dirasa cocok pakai video, belajar lebih dalam. Kalau dirasa cocok pakai audio, mau misalnya podcast, kayak Om Deddy Corbuzier, pakai podcast. Kalau dirasa pinter foto, bikin foto yang bagus, belajarlah lebih dalam. Karena ada orang yang meledak karena video, ada orang yang meledak karena podcast, ada orang yang meledak karena foto. Nah, itu Anda fokus. Jangan kemudian udah sekali, dua kali nyoba, terus hopeless. Aduh, kecewa. Aduh, nggak bisa. Terus rontok. Nah, ini bahaya besar. Ya, kalau terus mencoba, ada kesempatan. Tapi kalau seumpama nggak mencoba, selesai. Itu ceritanya kurang lebih seperti itu, Bro Heri. Oke, luar biasa. Jadi intinya yang di terakhir itu, never ever give up ya, Bro ya. Never ever, Pak. Ya, never ever give up, jangan menyerah, terus mencoba teman-teman ya. Oke, sebentar, ini banyak yang masuk dan ada juga beberapa pertanyaan, kita boleh dulu ya, Bro ya, kita ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan dari, ini Bro Dipta ini kayaknya, Bro Dipta Hima 88. Nah ini bertanya, bagaimana pendapatnya terkait usaha online terutama perang harga commerce, maksudnya perang harga di e-commerce ya, baik di marketplace maupun di beberapa ini ya, usaha online ya. Oke, silakan Bro, boleh dijawab. Wah, ini pertanyaan susah banget untuk saya jawab. Price war ini susah banget untuk saya jawab karena budaya dari pelakunya itu sudah terlalu mendarah daging, Bro. Artinya begini, saya selalu minta kepada murid-murid saya untuk kasih value lebih dari kamu punya produk. Ya, dan jangan hanya mengandalkan marketplace, karena marketplace itu hanya tempat untuk kita showcase. Kalau mereka butuh cicilan, mereka butuh lihat kita punya toko, silakan marketplace. Tetapi jualanlah di luar itu. Ya, ibaratnya apa? Mama saya dulu punya toko. Yang belinya banyak, itu tidak transaksinya di toko. Terjadinya di mana? By phone. Kadang-kadang ketika mama datang ke rumahnya dia, ketika papa saya canvassing, waktu itu kan saya lahir di Ambon. Kita punya toko, merintis dari nol, cicil bank bertahun-tahun, 10 tahun Pak baru lunas toko itu. Terus kemudian, bagaimana Papa untuk menghidupi toko yang persaingannya begitu ketat di lokasi tersebut? Banting-bantingan harga, beda 1.000, orang pergi ke toko sebelah Pak. Gitu ya. Nah, Papa akhirnya jemput bola, dia canvassing, dan terjadi transaksi di luar dari toko. Nah, di toko hanya mencatat terjadi transaksi sekian. Value-nya apa? Macam-macam, didatengin, disapa dengan baik, kadang diutangin, kadang ditanyain kira-kira ada produk apa yang dibutuhkan. Karena orang itu kalau kita nggak ngedrive dia, kita tidak mengarahkan dia terhadap produk yang dia butuhkan, itu seringkali dia nggak sadar kalau dia butuh. Sama kayak misalnya orang-orang sekarang ditanya, butuh duit nggak? Pas lagi nggak ada yang sakit, nggak ada yang berduka, nggak ada uang sekolah yang harus dibayar dalam jumlah besar, nggak ada pengen beli rumah atau mobil, biasanya nggak merasa butuh duit besar, Bro. Betul ya? Butuhnya ya gaji sekian ya cukup-cukup aja. Tapi begitu tiba-tiba kejadian, boom! Kenapa kok gua nggak dapat sumber income baru dari dulu? Kan begitu ngomongnya.
Jadi jangan kemudian melihat bahwa pekerjaan satu sumber income juga satu. Pekerjaan boleh satu, sumber income-nya boleh beberapa. Nah, itu orang tidak merasa seperti itu sebelum butuh. Jadi kita kasih tahu. Saya juga sering coaching kepada orang-orang untuk kasih tahu. Jangan, kamu kerja sendirian boleh, punya pasukan digital nggak? Minimal kamu punya video, kamu punya sosial media, biarkan mereka bekerja buat kamu 24 jam non-stop. Nah, dengan begitu kan berarti kita punya kembaran, bro. Kalau kita berdua kerja begini kan, ada satu lagi di sini. Oh, babi ngepet banget. Kayak topik kita, ada babi ngepet kemana-mana, kita jaga jaga lilin aja nih. Jaga lilin terus. Kita jaga lilin terus. Orang melihatnya kita hidup enak, kita hidup senang. Mereka nggak tahu kita sehari kerja 18 jam. Mandi mikir kerjaan, makan mikir kerjaan, waktu keluar mikir kerjaan. Mukanya aja lagi hahi dengan keluarga, dengan teman, mikir kerjaan terus. Ini terus mikir. Mikir terus. Bahkan sampai kita mau bangun tidur. Kalau sampai tidur nggak nyenyak dan bangun langsung kepikir mau kerja apa, nah itu bisa sukses. Tapi kebanyakan orang kan pulang dari kerja mereka yang 8 jam. Mereka pulang sampai rumah, udah santai di depan TV, nonton sinetron, disuruh belajar atau baca satu buku, satu halaman aja udah nggak mau. Nah, gimana caranya bisa punya babi ngepet? Susah, ya kan? Nah, artinya kita ada sesuatu yang kita angkat nih dari kita punya diri. Nah, ini yang kemudian menjawab perang harga. Kira-kira punya value apa? Misalnya, kita jualan baju. Jualan baju tersebut, value tambahannya apa? Bagaimana caranya orang dengan bobot 100 kilo seperti saya bisa punya baju yang bisa bikin saya kelihatan singset? Ibu-ibu, mohon maaf, yang lengannya besar-besar, bagaimana cara pakai baju yang lengannya nggak ada, tapi kelihatan bahenol atau kelihatan cantik, gitu ya? Gimana caranya? Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang lemaknya di pinggang itu tebel-tebel gitu ya. Suami kalau jalan gandengan, bukan sambil cemek-cemek lemak kita. Nah, kasih tips. Kasih tips dong. Kasih kita punya pandangan, kasih kita punya pengalaman. Oh, ngelolanya begini loh baju kamu itu. Mungkin pakai ikat pinggang, mungkin permainan warna, mungkin permainan motif, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya orang beli, kita kasih PDF, e-book, atau PowerPoint lah. Kita kan dari zaman kuliah bisa bikin PowerPoint, toh bikinnya sederhana aja. Mereka beli baju satu harga 100.000, dapat e-book dari kita nilainya 500.000 misalnya. Karena pengalaman kita dimasukkan di situ kan mahal. Iya. Kita kasih itu. Mereka ngelihatnya apa? Wah, saya senang banget beli di sini. Memang di sana lebih murah. Di sana ada banting harga. Di sana yang jualan cantik. Tapi di sini ada Bro Heri yang jualan. Dia ngajarin saya cara pakai baju bener. Bagus. Suami makin sayang. Itu yang penting saya beli baju. Kalau enggak, ya kita beli baju di mana aja sama aja. Orangnya yang mereka cari. Yes. Nah, kita udah berusaha belum untuk tampil ke publik sebagai icon yang kemudian mereka cari ketika mereka mau beli sesuatu. Kalau belum, ya itulah kenapa kok susah ngatasin perang harga. Karena yang dipikir satu-satunya value adalah harga, tidak. Gitu. Nah, semoga ini bisa dipahami nih sama Bapak Ibu yang nonton hari ini. Oke, luar biasa Coach Chris. Jadi intinya kita harus ada value, ya. Ya teman-teman ya, harus ada value, nilai, ya. Dan juga add value kalau saya boleh tambahkan. Nilai tambah kita apa yang membuat kita berbeda dengan yang lain ya, sehingga jualan kita juga menarik ya. Dan kalau boleh saya tambahkan lagi, tentunya harus ada ini ya, Coach, istilahnya kita harus ada komunitas gitu ya. Ada komunitas yang mendukung ya. Sehingga orang kenal kita bukan hanya penjual itu saja, tapi memberikan nilai tambah, ya, memberikan informasi, memberikan edukasi, ada komunitas juga ya. Dan sebenarnya kalau strategi ini kita jelaskan, ini banyak sekali nih. Nanti mungkin bisa belajar lebih lanjut sini sama master coach kita ya, Christy Huteru ini yang luar biasa ya. Yes. Oke, dan saya mencatat juga kita harus punya pasukan digital ya coach ya. Ini tadi saya ada mengambil kata pasukan digital harus kita siapkan. Nah, pasukan digital itu apa saja? Ya, tadi sudah disinggung sama Coach Chris ya tentang video dan lain-lain ya. Dan juga bagaimana kita harus punya ini multiple source of income. Jadi bukan hanya satu, tapi ada beberapa, gitu ya. Karena saya ingat ini Coach, beberapa tahun yang lalu saya sempat ke Vietnam ya, dan di sana saya lihat mereka berbeda.
betul mereka kerja di kantor atau kerja sebagai buruh sekalipun, ya kerja kasar atau kerja macam-macam. Tapi yang luar biasa, mereka kerja bukan hanya kerja 8 jam. Tapi setelah mereka pulang, itu mereka masih kerja yang lain loh. Saya sampai, wah. Jadi mulai buka pho itu apa? Pho makanan, po. Kan pho bacanya. Bikin makanan, pakai sapi, pakai apa macam-macam itu. Ya, kemudian mereka juga mulai digital dan maju sekali di sana. Saya sampai 2 kali ke sana. Wah, itu luar biasa. Gitu. Nah, kita juga harus punya ini ya. Semangat gitu teman-temannya, jangan hanya duduk diam di rumah gitu ya. Jangan jadi babi ngepet gitu ya, tapi harus bisa mengalahkan babi ngepet itu. Kita gitu. jangan jadi yang jaga lilin, bro. Kita jadi yang jalan-jalan nyari rezeki positif, rezeki halal. Jangan jaga lilin gitu ya, tapi mulai berpikir, mulai ini ya. Makanya teman-teman kita di acara IG Live Kacamata Heri Komala ini kita memberikan semangat dan juga inspirasi ya, sehingga teman-teman bisa punya motivasi untuk nanti bertindak gitu ya. Tapi saya mau tanya, bro. Saya mau tanya, kira-kira ini kan udah setengah jam berjalan gitu ya, kalau nggak salah nih udah setengah jam berjalan. Kalau mau lihat di live ini bisa diklik, itu bisa muncul. Betul. Kira-kira benar nggak sesuai dengan yang Bro Heri katakan bahwa teman-teman di sini dapat manfaat nggak? Kalau dapat manfaat, coba tulis di chat manfaat. Ya, huruf besar. Manfaatnya banyak, boleh juga. Coba tulis. Saya ingin tahu Anda memang dapat manfaat apa enggak dari sharing kali ini. Karena kalau enggak sia-sia, Pak. Kita buang waktu nih. Ngobrol di sini, mikir gitu ya. Ada pertanyaan bagus, kita jawab. Susah jawabnya. Ya. Tapi ternyata kalau nggak dapat manfaat, ya ngapain kita panjang-panjang. Tapi kalau dapat manfaat, saya rasa itu salah satu apresiasi terbaik yang kita bisa terima. Itu. Ada yang merasa dapat manfaat. Mantap. Ibu Rowena. Ibu Mercy, manfaat. Oke, very good. Teman-teman yang masih hidup, sekali lagi teman-teman yang masih hidup di sini dan masih mengikuti dan mendapatkan manfaat, bisa tulis manfaat. Wah, ini ada Pak Trayan Tranggana, manfaat bro. Mantap. Kita manfaat Kak. Wah, kita dipanggil kakak. Kita kalau dipanggil kakak ya. Ibu Denis ya, manfaat banget gitu. Terima kasih. Oke, very good. Bu Oriani, Bu Betty manfaat. Dari Langit 7604 manfaat. Dari Pak Iwan Yabosa. Wah, ini sultannya Kalimantan. Ada manfaat dari Bu Diana. Bu Diana ini di mana ya? Di Bandung, saya ingat. Dapat manfaat juga. Oke, luar biasa teman-teman. Ini yang bilang dapat manfaat bisa kita kasih ini, bro. Wah, boleh Pak, boleh. Cukup nggak itu ya? Saya ini garuk-garuk mikir, cukup nggak nanti tempat untuk ini? Takutnya nggak cukup ya? Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, kita di acara IG Live ini bukan hanya cerita saja. Wah, ini ada juga dari siapa ini? Ibu Kristi, Pak Antoni ya. Yes, manfaat dari Tarakan. Wah, luar biasa. Salam Tarakan. Ini di Kalimantan Utara gitu ya. Wah, ada yang jawab mau. Oke, siap. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, nanti yang mau mendapatkan tiket webinar gratis, video traffic booster, ya yang akan diadakan hari Sabtu ini, jam 19.30 WIB, teman-teman caranya mudah sekali. Yang pertama, @3IG. Yang pertama ini di atas ya, yang di atas ini bisa diklik, IG Heri Komala, Kacamata Heri Komala, dan Chris Tuhuteru. Jadi Chris_Tuhuteru. Jadi diklik, kemudian di-add gitu ya. Kemudian teman-teman mengikuti IG Live ini dari awal sampai akhir dan juga bisa memberikan respon dan juga pertanyaan. Nanti pertanyaan yang bagus dan nanti kita akan juga bertanya. Ya Coach, saya kaget ini. Coach tiba-tiba, ini teknologi ini. Teknologi. Saya harus coba juga ini. Wah, ini lucu-lucu ternyata ya. Saya baru tahu nih bisa seperti ini. Oke. Saya juga baru tahu ini. Oke, baik Coach. Gitu. Jadi ini banyak sekali teman-teman yang mendapatkan manfaat. Oke, sorry Coach, ada yang bertanya. Kita jawab dulu ya. Dari Pak Trayan Tranggana. Kak Kris, wah ini dipanggil Kak Kris gitu ya. Video yang dimaksud itu, apa video tentang suatu produk yang disertai penjelasan produk tersebut? Tanda tanya. Silakan dijawab. Video dimaksud apakah video produk yang disertai penjelasan? Oke, supaya nangkep ya, saya kasih yang lucu-lucu. Nah, ngomongnya sambil begini nih, ya, biar nangkep. Oke, biar nangkep. Oke, jadi intinya begini ya, kalau seumpama kita punya satu pesan
tentang produk dan kita jelaskan tentang produk kita, ini bukan cuma sekedar perlu, ini wajib. Satu hal ini wajib banget untuk kemudian kita ceritakan kepada teman-teman, kepada audiens kita, calon pembeli kita. Nah, sekarang bagian seriusnya. Ya, bagian serius. Oh, sudah kembali serius ya. Ini masih love. Ini masih ya. Saya juga love gitu ya. Kembalikannya Jadi, gimana? Oke. Dibalikin Pak, disilang, ada disilang. Iya. Bisa. Oke. Nah, oke, silakan. Jadi kalau kita bikin video tentang produk, tentang manfaat, itu harus ada. Karena pada akhirnya orang pengen tahu tentang apa yang kita jual. Jadi harus ada seperti itu. Nah, manfaat. Tetapi ternyata yang membuat produk kita bisa dibeli oleh seseorang itu bukan hanya tentang manfaat atau benefit. Ya, bukan cuma sekedar manfaat atau benefit. Coba deh, saya tanya, ya, ketika kita pergi ke pasar, terus kemudian saya lihat ada jagung manis, saya beli jagung tersebut, ternyata jagung ini asalnya dari sebuah desa di Jawa Barat. Ya, dan kemudian ini diakui sebagai jagung termanis se-Indonesia, maka dari itu dibilanglah ini sebagai jagung madu. Dan saya terkejut sekali ketika mencoba jagung ini dibandingkan dengan jagung biasa dan kemudian jagung kalengan. Ya, rasanya itu lebih mirip gula, Pak, soalnya. Kok aneh, saya bilang. Apa yang bikin jagung ini enak? Nah, saya nggak tahu cerita detailnya seperti apa. Tetapi yang sekarang Anda perlu perhatikan adalah ternyata ketika kita bisa membuat cerita tentang sebuah produk, itu bikin orang-orang itu lebih kena. Daripada kamu lebih enak pakai jagung madu. Gak ada ceritanya. Ya, memangnya kenapa harus jagung madu? Gak ada ceritanya. Atau kenapa kok nggak pakai jagung kaleng? Gak ada ceritanya. Tapi begitu saya cerita bahwa ini dari salah satu daerah di Jawa Barat, dan ini dikenal sebagai jagung paling manis se-Indonesia, makanya disebut sebagai jagung madu, Anda minimal ada sesuatu yang bisa Anda ingat. Dan ketika orang bilang kepada Anda mending pakai jagung kaleng, Anda jadi ingat cerita tersebut. Ini lebih manis dari jagung kaleng. Anda bilang apa? Teman Anda jadi tiba-tiba merasa bahwa, oh ya udah, saya coba jagung madu ini aja. Nah, jadi ceritanya ini kita perlu buat, kita perlu angkat, dan kita perlu sampaikan kepada orang-orang. Yang menjual sebuah produk adalah ceritanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, yang menjual sebuah produk adalah apa perubahan yang terjadi setelah kita menggunakan produk tersebut. Ya, apa perubahan yang terjadi setelah kita menggunakan produk tersebut. Misalnya, tadi saya kasih contoh gampang nih. Kenapa kok ibu-ibu, bapak-bapak ketika jalan suka dicemek-cemek pinggangnya? Ya, udah nggak lagi digandeng dengan erat, atau dipegang pinggangnya dengan mesra, romantis. Sudah nggak pernah merasakan itu. Udah nggak pernah merasakan honeymoon kedua, nggak pernah merasakan yang namanya pacaran. Hidup itu flat, ya nggak pernah gandeng tangan apalagi. Aduh, boro-boro digandeng. Pak, kalau jalan ditinggal terus. Kan sering seperti itu. Jadi, ketika kita jualan sebuah produk, katakanlah obat diet, atau baju, atau celana, atau apapun itulah, ya. Yang kita jual adalah bukan tentang berpenampilan menarik. Bukan tentang supaya kurus, tapi tentang bagaimana kita mengembalikan suasana keluarga yang harmonis. Paham nggak sampai sini? Nah, itu yang kita mau kejar. Itu yang orang-orang ingin kejar dari misalnya obat diet. Nah, kalau seumpama dikembalikan, kenapa kok orang-orang perlu, Pak, yang namanya dapat calon pembeli potensial terutama dari video? Simple sebetulnya. Ya, kalau Anda punya duit lebih banyak sedikit saja, Anda punya duit lebih banyak sedikit aja, artinya Anda sebulan pengeluaran 10 juta, Anda dapat 11 juta, berarti Anda punya 1 juta kelebihan untuk Anda kasih ke anak kalau dia pergi ke toko mainan yang mahal. Anda beli apa? Bukan beli mainannya, Anda punya kebahagiaan ketika dia bilang, Papa, you are the best daddy. Anda bisa ketika istri jalan-jalan ke mall, Anda udah nabung setahun, 2 tahun, dia lihat ada diamond cantik, dia nggak pernah ngomong sama Anda, tapi tatapannya begitu terbaca bahwa aku pengen. Satu aja yang kecil sayang. Kapan ya boleh, tapi dia tahu keuangan mepet banget. Dia nggak berani minta. Anda dengan dapat ekstra 1 juta sebulan, Anda belikan dia cincin satu yang diamondnya kecil aja,
Dia begitu senangnya, dia begitu bahagianya Anda kasih itu. Mungkin Anda nabungnya setahun, 2 tahun maybe. Tapi karena Anda membuat dia bahagia, apa yang terjadi? Waduh, besoknya Anda dimasakin makanan enak. Setiap pulang kerja Anda disapa dengan senyuman yang indah. Selamat datang, honey. I love you. Setiap kali mau tidur. Itu enak banget. Itu enak banget. Jadi, bagaimana caranya? Berarti kita buat video yang menceritakan tentang transformasi tersebut. Ya, kita ceritakan tentang transformasi tersebut. Bahwa ini loh yang terjadi kalau kamu mau jual atau kamu menggunakan produk saya. Kamu bukan cuma tentang blender, kamu bukan cuma tentang panci, bukan cuma tentang rumah. Ini tentang kebahagiaan keluarga. Ini tentang bagaimana kamu bisa punya waktu lebih banyak. Ini tentang bagaimana kamu bisa menyiapkan sekolah anak kamu di Amerika. 1 miliar setahun, Pak. Anda bayangkan. Bukan biaya yang kecil. Kita mau nabung 100 juta setahun aja setengah mati. Ini 1 miliar, Pak. Dan anak kita kalau minta, kita nggak bisa ngasih, Pak. Mungkin waktu bayi melas. Tapi kalau udah gede, dia mukanya udah nggak bisa melas, tapi hatinya hancur. Nah, kita nggak mau seperti itu. Betul ya? Nah, jadi, buat message tersebut. Nah, kalau message ini memang kena ke orang, dan itu memang Anda ceritakan dari hati Anda, akan ada yang beli. Dan menariknya karena ini tampil dalam bentuk video, mereka melihat wajah kita, mereka walaupun nggak kenal, Pak, karena dulu pengalaman saya pertama kali seperti itu, 100% tidak ada customer yang saya kenal. Nggak punya relasi. Orang tua saya 10 tahun usaha di Solo, Pak, itu temennya nggak lebih dari 20 orang. Saya mau nawarin siapa? Teman papa saya? Nggak ada. Teman sekolah saya. Tadi sebelum ini saya udah cerita ke Pak Heri. Saya tinggal itu pindah-pindah kota. Teman SD saya mungkin cuma tahu 1-2 orang, lainnya udah nggak tahu siapa. Jadi harus cari dari nol. Apa yang harus dilakukan ketika saya bikin video, saya menyampaikan pesan yang sudah saya ceritakan barusan, mereka beli. Ini gila banget. Dan saya kaget. Ya. Jadi ketika message-nya kena, dan orang ini memang merasa dia cocok dengan pesan yang kita bawa, ya dia akan ambil. Tapi Pak, kan ada dari 600 cuma 100 yang beli. 400 sisanya kemana Pak? Ya itu namanya wajar. Kalau orang ada yang tidak beli. Sama halnya dengan Anda jual donat, Anda jual kopi, Anda jual pizza. Ada nggak orang yang vegetarian misalnya? Oh ada, banyak. Ada nggak orang yang tidak mau kopi, maunya teh? Banyak. Dan itu wajar. Jangan kemudian merasa seluruh orang di dunia harus pakai produk kita. Wah, itu susah sekali. Ada surga sama neraka aja masih nggak jelas orang pilihnya yang mana. Betul ya bro ya? Iya, iya. Apalagi produk kita, gitu bahasanya. Nah, jadi kalau tadi disambung lagi sama Pak Trayan. Nah, beliau tanya, apakah video tersebut dikirim ke customer? Oh tentu saja. Itu harus kita lakukan. Artinya apa? Kita udah punya toko. Tadi saya cerita papa saya pergi canvassing naik gunung. Ambon itu bentuknya pulau, melingkar gitu, ya. Jadi dari ujung pulau ke ujung pulau beliau nyari. Dia mendatangi, dia kasih tahu ada toko ini loh. Nanti kalau kamu ke Ambon mampir ya. Tiap kali satu-satu warung kayak begitu dia bilang. Pondok kita kalau di Ambon bilang. Ke pondok satu-satu dia cerita. Datang ke toko ini ya, datang ke toko ini ya. Sama dengan Anda ketika udah bikin video. Pak, tapi kan bikin video susah. Siapa bilang bikin toko nggak susah? Mahal. Kalau dalam bahasa sekarang, ruko 1 miliar. Anda tinggal di Kalimantan, paling murah 3 miliar. Miliar. Belum isinya. Belum dekornya. Belum karyawannya, belum operasional, belum bunga banknya. Bayangkan. Iya. Bikin video mahal? Tidak, Pak. Punya pesan di dalam itu dan kita bisa menyusun pesan itu, nah ini yang lebih mahal daripada videonya itu sendiri. Jadi jangan kemudian kita merasa bikin postingan di Instagram, bikin postingan di Facebook, udah bisa copy paste brosur itu mahal. Tidak. Pesannya yang kita mau sampaikan itu yang mahal. Confident Anda ketika menceritakan produk Anda bagus, itu yang mahal. Dan itu walaupun orang nggak belajar psikologi, bisa kelihatan tuh Anda yakin dengan Anda punya produk apa enggak, itu kelihatan banget. Nah, maka dari itu kita butuh melatih pesan tersebut. Kita ceritain berkali-kali. Nah, jadi jawabannya itu. Ya, message-nya. Dan kita memang harus deliver itu kepada si audiens kita. Yes, itu dia. Bro.
Jadi kalau saya boleh kesimpulan, ada 3 ya bro. Ada 3 yang harus kita perhatikan dalam membuat video. Yang pertama tentu manfaat atau benefit harus ada. Ya, kalau nggak ada orang ngapain lihat gitu kan, ngapain beli ya. Jadi teman-teman, kita buat video harus ada benefit atau manfaat. Yang kedua, harus ada cerita atau story. Ya, betul ya bro ya, harus ada cerita atau story-nya. Jadi juga bukan hanya menjual barang saja atau jasa saja, tapi harus ada story atau cerita yang kita sampaikan gitu. Dan yang ketiga yang penting harus ada transformasi atau perubahan apa yang terjadi setelah kita mengkonsumsi produk atau setelah kita menikmati jasa atau servis yang diberikan. Ya, jadi manfaat, cerita, dan perubahan. Ya, gitu ya bro ya, intinya 3 ini ya, betul ya? Ini saya catat ini bro. Soalnya ini kalau master coach yang ngomong gini saya catat terus dari tadi ini. Catatan saya banyak ini bro. Loh, saya juga nyatet. Catatan saya sedikit sekali. Catatan saya banyak. Jadi bro ngomong apa saya catat terus karena masternya ini saya belajar gitu. Nah sekarang gini bro, saya mau tanya ya, kenapa bro kok kita ini sekarang kalau mau promosi atau mau kita menjelaskan produk atau jasa kita, kenapa harus lewat video? Kenapa kok nggak cuma lewat foto saja atau edit saja gitu? Kenapa harus lewat video? Kan buat video itu sulit gitu loh bro. Kenapa bro? Mungkin bisa dijelaskan bro. Jadi pertama, buat video itu sulit. Tapi kalau Anda nggak buat video, hidup Anda lebih sulit lagi. Nah, karena ini jadi quotes. Ini quotes of the day. Wah, QOTD. Jadi buat video itu, buat video itu sulit. Tapi hidup Anda akan lebih sulit kalau tidak promosi pakai video. Kalau tidak buat video. Ini QOTD. Oke, karena message-nya begini, pada dasarnya hari ini, manusia itu beli dari seseorang karena dia ada terangsang, Pak, bahasanya. Terangsang secara emosi. Dia terangsang, dia arouse, kalau bahasa Inggrisnya ya. Secara emosional. Nah, apa yang membuat dia terangsang? Suara kita, pandangan kita, gerakan kita, warna baju yang kita pakai, kata-kata yang kita ucapkan. Nah, itu artinya ada banyak sekali aspek yang kita bisa sampaikan kalau itu pakai video. Ya, ini yang teori dulu ya, ini yang teori. Nanti habis ini saya kasih yang versi gampangnya. Artinya ada jutaan pesan yang bisa disampaikan kepada orang-orang. Itu definisi dari video itu Anda bisa cari di Google. Tapi penjelasannya kayak tadi, ya. Bahwa message emosional yang Anda bisa sampaikan itu dalam. Dibandingkan kalau Anda membaca tulisan. Tulisan yang sama, saya bisa baca dengan 2 emosi. Satu marah, satu bahagia. Bayangkan, kalau mood saya jelek, ya saya baca semua promosi Anda dengan mood marah, nggak akan beli. Tapi kalau emosi saya bagus, semua saya beli. Which is tidak mungkin. Artinya daripada kita berharap emosi seseorang ketika nonton video kita bagus atau promosi kita bagus, kenapa kok nggak kita aja yang bikin promosi dengan emosi tersebut? Karena orang yang nonton itu sangat bisa menangkap kita punya sinyal, Pak. Kita punya chemistry, kita punya tanda-tanda emosional positif itu tadi. Nah, kalau kita bisa sampaikan itu dalam bentuk video, artinya orang menangkap pesan kita lebih banyak. Nah, kalau orang menangkap pesan kita lebih banyak, mereka lebih paham, mereka lebih secara emosional kena, bakal action nggak untuk beli produk kita? Nah, itu jawabannya. Pasti. Betul ya, Bapak Ibu Anda setuju ya? Kalau setuju tulis di komen. Asik ya, setuju. Oke, menyimak. Yang setuju untuk teman-teman yang masih setuju dan merasa masih hidup, nah ini harus dicek dulu. Siapa tahu pada tiduran, pada rebahan gitu. Ya, rebahan. Masih hidup dan menyimak. Wah, ini ada yang sudah menjawab menyimak. Wah, Bu Mercy setuju banget. Setuju BGT, setuju banget. Oke, yang setuju boleh tulis setuju ya. Saya kasih versi gampangnya, Pak. Jadi hari ini kita itu sudah masuk ke dalam tahap hashtag kebiasaan baru. Bahwa kalau seumpama mau beli sesuatu, betul, mau beli sesuatu, kita selalu cari referensi. Betul ya, Pak? Betul. Mau beli HP, referensi paling gampang yang Anda sering lakukan apa? Mengumpulkan referensi. Lihat orang unboxing.
Betul, Kan termasuk nggak saya. mungkin kita, iya, termasuk sama saya juga Pak. Makanya saya bisa cerita karena saya mengalami. Jadi apa yang saya alami saya ceritakan kepada Anda. Yang efektif saya kasih, yang tidak efektif saya tutup, saya simpan dalam box pengalaman hidup saya. Ya, sudah nggak perlu lah Anda buka. Ngapain sia-sia buang waktu itu masuk ke lubang, ribuan lubang, ya nggak usah saya kasih. Nah, artinya kalau mau cari referensi, kita udah nggak bisa pergi ke toko tanya SPG. Begitu dia logonya A, B, C, Pak, kita cari merek lain, dia nggak akan kasih bahwa itu bagus. Ada barang dia bilang tidak ada barang, ada murah dia bilang itu mahal, ada itu bagus dia bilang punya dia lebih baik, Pak. Jadi sudah tidak objektif terhadap sebuah produk. Nah, artinya kita tetap mempercayai persepsi kita, mempercayai bagaimana cara kita mengambil sebuah kesimpulan. Caranya gimana? Ketika orang unboxing, ketika dia mencoba sebuah produk dalam review produknya dia di video ya Pak, itu kita bisa lihat secara langsung, oh barang ini memang tajam layarnya. Ketika di foto hasilnya bagus, bikin video goyang-goyang apa enggak? Main game sekian jam, habis nggak baterainya? Kan kelihatan semua, Pak. Ini beda sama SPG. Jelas-jelas kalau SPG kita bilang, ya kamu, benderamu itu jelas. Iya kan? Nah, kalau kita nonton video dalam kebiasaan baru ini dan kita jadikan referensi, berarti kalau orang sedang mencari produk Anda, apa yang akan mereka lakukan? Mereka pasti buka Google, nggak mungkin tanya Anda. Terus, mereka mau lihat referensi dari Anda, yang Anda mungkin tunjukkan langsung produk Anda, atau Anda biarkan mereka melihat referensi dari produk kompetitor sebelah Anda. Ya kan? Nah, kalau seumpama Anda nggak bikin video Anda, terus kemudian referensinya dia dapat dari sebelah atau merek lain, ya dia pasti akan beli dari situ. Sama halnya dengan ini tadi, SPG asal cantik kita setuju aja, setuju tapi beli apa enggak? Pertanyaannya berbeda nanti. Ya, apalagi kalau sebelah SPG-nya cantik, kita nggak jadi beli dari produk Anda, karena Anda nggak bikin video referensi itu tadi. Nah, berarti gimana caranya untuk bisa jualan, Pak? Bikin referensi. Perbanyak referensi supaya orang melihat kita lebih pakar, kita lebih mengerti, kita lebih memahami. Anda itu nggak perlu jago kok. Saya belajar dari guru-guru terbaik saya selama sekolah belasan tahun. Mereka selalu mengulang apapun yang mereka mau sampaikan besoknya di malam hari sebelum berangkat. Itu yang bikin mereka jago. Mereka cuma satu langkah kok di depan kita. Kalau kita lomba lari menang satu langkah kan nggak banyak, Pak. Cuma satu langkah kok, selisih cuma sekian detik kok. Nggak banyak, Pak. Kita mau menang dari kompetisi itu sesingkat itu jaraknya. Tapi kalau Anda sama sekali tidak berusaha untuk sedikit lebih banyak daripada orang-orang, Kobe Bryant bilang, anak-anak basket sekarang cuma latihan seminggu 2 jam. Kamu kalau sehari 2 jam, kamu udah menang setiap minggu dari mereka, menang 1 minggu itu. Iya, betul. Kamu bayangkan, kamu setahun kamu menang berapa banyak, itu yang bikin kamu jadi pro athlete, katanya. Jadi kalau kamu mau win, kamu ikut saya. Tapi kalau kamu tidak mau menang, kamu ikut yang lain, terserah siapa. Wah, itu saya benar-benar kayak kena tabok, Pak. Pok. Wah, iya. Itu benar banget, karena saya udah ngalamin itu semua. Jadi, jangan nyemplung di lubang yang sama, Bapak Ibu. Ya, catat baik-baik. Kalau perlu tonton ulang IG Live ini. Nanti diposting di IGTV. Biasanya Pak Heri kan posting di IGTV. Tonton ulang. Ya, karena sekali biasanya nggak masuk. 2 kali. Apalagi teman-teman saya bilang, nonton video kamu Chris, itu 15 menit aja otak panas katanya. Keluar asap di sini. Jangankan dia nonton, Pak Heri yang lagi bikin catatan aja otak panas. Ini saya mau kesimpulan apa habis ini? Saya ingat ini, saya belajar sama Coach Chris ini tentang apa? Tentang iklan juga ya, tentang FB Ads, kemudian tentang video juga. Wah, ini otak saya sampai mendidih panas ini, keluar semua asapnya. Okay. Itu dikasih tahu jalan pintas saja otak panas, Pak. Apalagi otak panas. Kalau kita bertahun-tahun harus nyari sendiri, wah itu bukan cuma panas, nangis, Pak. Nangis ya. Sedih sekali waktu dulu nggak ketemu jalan, itu sedih luar biasa. Makanya saya nggak pengen, Pak. Saya nggak pengen teman-teman di luaran sana ngalamin hal yang susah itu. Karena kita itu kan
tugasnya dari generasi ke generasi adalah meninggalkan percepatan untuk generasi berikutnya. Yes. Nah, kalau kita bisa mulai secepat mungkin, sedini mungkin, kenapa kok nunggu pensiun, Pak? Baru ngajar, jadi dosen misalnya. Benar, Kan benar. terlambat. Nah, itu. Benar. Itu Pak. Oke, jadi silakan, kalau Pak. saya boleh simpulkan, ini ada 2 kesimpulan. Ya, jadi yang pertama, ini yang baru Coach Chris, Bro Chris jelaskan. Jadi yang pertama, kalau kita mau buat video tersebut, kita harus ada sesuatu yang menstimulan, yang memberi rangsangan ya, tentunya dalam arti yang positif, ya sehingga kita dengan dengan emosi masuk ke dalam emosi kita, ke dalam hati kita, orang jadi percaya. Karena orang membeli kan bukan hanya karena dia seneng aja, tapi dia harus seneng, harus suka, dia harus kenal dan harus percaya. Gitu. Setuju ya, Bro ya? Jadi Betul harus banget. suka, kenal, dan percaya, baru orang akan beli gitu. Nah, jadi kita harus menstimulasi, memberi rangsangan kepada emosinya, masuk ke dalam kognitifnya, dia merasa oke, dan dia bilang yes gitu, ya. Dia akan bertindak gitu. Ya kan? Dan yang kedua, tentang kita harus punya referensi. Ya, jadi bukan hanya jual asal jual saja, video asal video saja, tapi kita juga kalau membeli sesuatu kan melihat referensi, atau yang tadi diceritakan tentang unboxing tadi. Gitu ya, jadi kita harus memberikan juga referensi teman-teman. Makanya kita pakai yang namanya video, betul gitu ya, Bro ya? Yes. Ya? Nah, cuma ini Bro, saya mau tanya ini, kembali lagi sedikit ini di awal. Tadi Bro kan bilang bahwa Bro ini kan background-nya di psikologi, betul ya Bro ya? Yes. Background-nya di psikologi. Nah, kemudian Bro kan bisa masuk ini di dunia internet, dunia online, dunia video. Nah, itu gimana ceritanya, Bro? Siapa yang ngajari dan apakah pakai ilmu-ilmu yang BN tadi, Bro? BN tahu ya, babi ngepet. Atau gimana, Bro? Kok bisa gitu loh? Iya, gimana, Bro? Bisa cerita, Bro? Saya kebetulan termasuk angkatan yang terlambat untuk menyadari kekuatan dari internet. Karena dulu saya ngelihatnya begini, bagaimana sih caranya untuk saya kerja 1 kali, hasil berkali-kali? Saya prinsipnya itu aja. Jadi kami angkatan tahun 80-an, tahun 90-an adalah generasi anak malas. Kalau katanya textbook seperti itu. Kami selalu mencari cara tercepat. Bagaimana cepat? Instan. Anak-anak zaman sekarang bukan instan lagi, Pak. Mereka mie instan pun pengen dalam detik jadi. Wah, itu gila. Kita dulu kan angkatan yang sari mie 3 menit. Mereka maunya sari mie 3 detik. Lah kan harus dimasak ya. Super instan ini gimana? Pil aja ditelan mungkin ya. Saya gak ngerti lagi deh. Itu generasi setelah saya. Nah, jadi saya dulu melihatnya gimana caranya kita presentasi sekali, closing berkali-kali. Presentasi sekali, dilihat berkali-kali. Saya selalu mikir itu, Pak. Masalahnya, saya ini kan cuma 1 orang. Waktu saya sehari cuma 24 jam. Bagaimana caranya? Oh, kenapa kok ada yang namanya dunia maya? Dunia maya ini apa? Oh, kalau saya bikin 1 duplikat saya, orang-orang bisa lihat saya lagi tanpa saya harus berada di situ. Ini dulu gak ketemu langsung definisi seperti ini, tapi dari dulu udah pengen punya seperti itu, Pak. Intinya itu dulu. Nah, jadi ketika saya dari dunia psikologi masuk ke dalam dunia internet, karena saya pinginnya simple. Saya itu pengen kerjaan cepat selesai. Dan kita semua pengen seperti itu, betul ya? Iya, betul. Nah, tinggal pertanyaannya adalah gimana caranya, Pak? Namanya kita jam terbang harus 10.000 jam, nggak bisa lewat, nggak bisa diputar balik. Tapi bagaimana caranya supaya lebih cepat? 10.000 jam jadi 5.000 jam boleh nggak? Supaya expert. Nah, udah, kita pakai video, Pak. Tadinya video saya untuk meledak harus dilihat 10 kali. Oh, ternyata begitu saya ngerti, ya saya bikin aja 10 video. Masing-masing kalau yang nonton 1 kan udah 10 kali ya nonton. Yes, betul. Gampang kan begitu? Nanti kalau mereka setiap hari ditonton 10 kali, 10 video, udah 100 kali ya nonton. Percepatannya berapa kali lipat? Pahami? 10 kali lipat. Nah, saya kan dari situ bisa melihat, oh, saya sendiri di sini kerja 8 jam, video saya kerja 24 jam kali 10. 240 jam sehari. Bayangkan, orang malas macam apa yang kemudian tergerak untuk kemudian dia berusaha melawan rasa malas dia karena
Dia menunda kesenangan itu supaya besok-besok kita bisa menikmati itu semua. Artinya, saya mulai bisa memikir bahwa harus bangun pasukan digital, dan satu-satunya cara bukan dengan nambah karyawan, bukan nambah toko, bukan buka cabang baru, which is itu kalau kita bicara bisnis adalah semua peningkatan resiko. Pak, dulu saya kenapa kok takut banget dengan resiko? Karena papa mama saya kerja bayar ruko itu cicilan ke bank 10 tahun, Pak. Di tahun ke-11 kerusuhan. Dan itu habis, Pak, dalam semalam. Anda bayangkan. Nangis darah 10 tahun, habis dalam semalam di tahun ke-11. Coba kalau semua kita bisnis dengan cara seperti itu. Waduh. Maka dari itu, ketika hari ini Anda sering dengar jejak digital tidak bisa dihapus. Dia akan terus ada, dia akan terus bekerja, dia akan terus bisa dilihat orang. Kenapa kok bukan prestasi kita yang dilihat orang? Kenapa kok bukan produk kita yang dilihat orang? Jadi, dari unsur psikologinya, Pak, manusia ingin mencapai titik yang lebih tinggi, saya melihat kenapa kok ilmu itu nggak saya pakai ke diri saya untuk mengejar eksistensi yang lebih tinggi. Bahasanya tadi berat banget ya. Iya, nggak apa-apa. Untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, saya catat terus. Pakai internet, Pak. Nah, karena internet ini bisa bantu kita melakukan percepatan itu, jadi saya berusaha untuk mengerti, saya berusaha untuk mempelajari. Karena tidak ada orang lahir procot langsung ngerti. Mama, Microsoft, Mama, Android. Nggak ada, Pak. Iya. Takut. Anak saya sendiri, takut dokternya. Anak saya sendiri butuh 1 tahun, Pak, untuk belajar bahwa ada tablet bisa dinyalain, buka YouTube. 1 tahun, Pak. Dia pencet nyala, buka YouTube. Pencet nyala, buka YouTube. 1 tahun, Pak, dia praktek itu doang, Pak. Jadi bukan lahir procot dan kemudian langsung bisa. Nah, kalau Anda sekarang saya ajarin dalam komunitas saya, cara bisnis itu cuma dengan copy paste, link affiliate, terus bisa dapat duit hanya dengan sharing sesuatu yang gratis. Anda bayangkan, baru nyoba sekali 2 kali merasa susah dan nggak bisa, pengen gantung diri. Kalah sama bayi, saya bilang. Benar. Mentalnya kalah kuat sama bayi. Bayi itu karena dia pengen, nggak bisa ngomong juga. Dia nggak bisa bilang, Mama, dia coba terus. Aku nggak bisa buka iPad, aku besok nggak mau nonton iPad. Nggak bisa. Dia coba terus. Masalahnya kita yang tua-tua ini bisa komplain, Pak. Bisa komplain, kita minta cara yang lebih instan. Waduh, ini gawat. Tetap candi itu mau dibangun dalam semalam, itu jinnya banyak, saya bilang. Kalau mau lebih cepat, pasukannya banyak. Pasukannya banyak. Jadi kalau mau memang benar-benar mau cepat, digital, ya. Kita pakailah pasukan digital. Jadi itu Pak. That's why. Oke. Luar biasa. Jadi teman-teman bisa melihat ini Bro Coach ya, Coach Christo Hutero ini bagaimana dari background-nya di psychology, kemudian bisa masuk ke dunia internet digital video yang luar biasa ya. Tentunya harus belajar teman-teman. Ya gitu ya, Bro ya. Belajar, kemudian punya komunitas juga, ya, dan mempraktekkan gitu. Jadi bukan hanya belajar kemudian tidur keteplok gitu ya, nggak dapet apa-apa gitu ya. Tapi mempraktekkan dan bersama dengan komunitas terus mengembangkan gitu. Ya, dan saya juga belajar ini, Coach. Saya juga belajar. Dulu saya bikin video 1 menit yang Coach ajarkan itu persiapannya 1 jam. Luar biasa. Ngomongnya 1 menit, persiapannya sama latihan sama macam-macam 1 jam, tapi worth it gitu. Akhirnya banyak sekali yang menonton, banyak sekali. Ya, kita bisa mendapatkan banyak leads juga dari situ, gitu ya. Yang penting kita belajar, dan terus berusaha, never ever give up, jangan menyerah. Ya, nah ini teman-teman luar biasa ini ya dari Coach. Nah ini ada komen-komen ini. Ya, pasukan digital keren, wah luar biasa. Elegan Bridal Tondano. Oke, ini Ibu Rina Siwi dari Tondano, Sulawesi. Oke, Ibu, selamat pagi, luar biasa. Pak, ini kok 1 jam tapi nggak putus ya, Pak? Iya, ini kayaknya nyambung sampai 2 jam, Bro ini. Oh bisa ya? Ini materi saya. Kita bisa sampai 3 jam, 5 jam juga bisa ini. Aman ini, karena saya sudah sering bolak-balik, jadi dapat lumayan. Oke, nggak rasa ya sudah 1 jam ya. Saya baru merasa kayaknya saya baru merasa 69 menit ini, Bro. Sudah 1 jam ya ternyata ya. 1 jam lebih ya, 69 menit. 1 jam lebih, 70 menit, Pak. 70 menit.
Oke. Ya nggak kerasa ya. Nah ini ada yang bilang harus konsisten juga ya kok. Yes, betul. Harus konsisten. Harus konsisten. Ya, karena resep rahasia itu harus konsisten dan komitmen. Kalau tidak konsisten, tidak komitmen, ya nggak bisa. Gitu ya. Betul. Oke, mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Sebelum kita nanti closing dan juga nanti Coach Chris akan memberikan kata-kata closing nanti ya. Oke, kalau ada 1-2 pertanyaan silakan. Ini senang sekali Coach, makin malam ini makin luar biasa gitu ya, makin jos gitu. Nggak terasa loh kita sudah 1 jam lebih ini. Padahal materi yang baru saya sampaikan baru 30% ini. Berarti kira-kira kita selesai sampai jam 12 malam ini ya. Jam 12. Sampai besok pun saya jabarin, Pak. Kayaknya saya yang kayaknya saya yang nggak kuat, Coach. Tapi nggak apa-apa. Ini melihat teman-teman ini ya, ada 20 orang lebih yang terus menonton. Jadi ini ya. Nah, ini ada Pak Roni Gunawan. Ya, ajarin aku dong, Coach Chris. Wah, kita diajari ini. Luar biasa ini ya, Pak Roni. Ini luar biasa. Kalau nggak salah desain interior, Pak. Profesional, expert desain interior. Wih, luar biasa. Ya, nyambung lagi materi lain ya, Coach. Oh, Ibu Rowena. Ini teman dari Papua. Ini pengen materi apa nih, Bu Rowena? Siapa tahu saya bisa melenceng sedikit. Babi ngepet part 2. Part 2. Oke, bisa. Iya, baik. Oke, nah, Coach, saya mau tanya ya berikutnya. Ini kan gini bro, tadi kan kita mau pakai video untuk menjadi monetizer ya, bisa dapat uang dari sana dan sebagainya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, bisa nggak tanpa video, tapi kita bisa mendapatkan duit dari online juga? Bisa nggak? Ya, jadi sebetulnya bisa, sangat bisa. Ya, tetapi kebetulan saya menemukan jalannya lewat video. Ya, nah jadi yang saya mau bilang adalah seperti ini. Anda hari ini ambil inspirasinya. Anda jangan kemudian melihat saya pakai video, harus pakai video, enggak juga. Kebetulan saya menemukan jalan di situ. Jadi saya mau bilang bahwa di luaran sana ada cara monetize berbagai macam cara, ya, berbagai macam sudut pandang. Mau pakai video, mau pakai blog, mau pakai web, mau pakai foto, mau pakai podcast, terserah. Mau pakai TikTok, video pendek, story, banyak. Ya. Tapi buat saya dulu, daripada saya berusaha untuk mencari bunga terbaik dalam sebuah taman, kenapa kok enggak setelah saya mencari dalam beberapa saat yang saya rasa udah cukup pencarian saya itu, saya pilih satu yang terbaik. Karena kalau kita mau cari yang terbaik dari yang terbaik, mungkin itu menghabiskan seumur hidup kita. Dan kita pada akhirnya nggak menemukan bahwa mana sih yang paling baik di antara yang terbaik ini. Akhirnya nggak ketemu. Ya, ini ada istilah psikologinya sebagai sindrom yang cerita sepatu kaca itu apa Pak? Cinderella Complex. Oke, Cinderella Complex. Ya, namanya adalah Cinderella Complex. Jadi dia itu berusaha untuk mencari pangeran dan seumur hidup akhirnya dalam cerita ini dia tidak menikah. Karena dia berusaha untuk mencari pangeran. Kalau pria berusaha untuk mencari putri yang tercantik. Nah, dia lupa bahwa untuk menemukan putri-putri yang cantik ini, dia harus berusaha untuk mungkin pacaran sekali, pacaran 2 kali, atau dia berusaha untuk berkenalan dengan 1 wanita, 2 wanita. Dia maunya sekali ketemu, paling cantik, sempurna, kaya 7 turunan, sehat walafiat. Waduh, semua lah Pak, masuk surga, lengkap. Kan nggak mungkin ya Pak? Iya. Ya, nah jadi pada prinsipnya kalau dengan konten lain bisa. Yang penting message-nya tadi tersampaikan. Ya, yang penting message-nya tadi tersampaikan. Nah, kuncinya sebetulnya adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan komunikasi dengan kita punya calon customer. Jadi saya biasanya memang membangun komunikasi itu lewat konten-konten video saya. Seringkali kok rasanya seperti ngomong satu arah, tetapi saya selalu berusaha supaya ketika bikin video itu seperti 2 arah, tanya jawab, sehingga yang diajak ngobrol itu seperti lagi komunikasi. Nggak mudah, sangat tidak mudah, apalagi setiap kali saya bikin video itu nggak pakai tag ulang Pak, kayak live begini, full langsung non-stop. Iya. Anda bayangkan, nah, berarti kan tingkat kesulitannya udah lebih lagi. Kita bikin film aja tag ulang berkali-kali gitu. Nah, tapi artinya bisa.
Dan kalau seumpama Anda bisa menyampaikan message ini, Anda bisa bangun komunikasi ini dengan baik dengan Anda punya calon customer atau dengan Anda punya pelanggan-pelanggan yang udah jadi customer, Anda bangun komunikasi itu, Anda bisa monetize. Yang jadi masalah adalah kalau tidak sadar bahwa follower itu selamanya tidak pernah dimonetize. Dan sekalinya berusaha untuk jualan ke follower yang sekian juta terus nggak jadi duit, jangan nangis, Bombay. Jangan nangis, terus kemudian bilang bahwa kan follower saya hanya untuk follow aja. Nah terus buat apa Anda mengumpulkan massa sekian banyak kalau Anda nggak bisa influence kepada mereka? Terus Anda jago kosmetik, Anda nggak bisa kasih tahu bahwa ini loh lipstick yang bikin bibir nggak bengkak. Ini loh, kamu pakai maskara yang nggak bikin bulu mata kamu rontok. Pakailah ini. Anda nggak ngajarin itu, Anda nggak berusaha untuk sell something good dari pengalaman Anda kepada orang-orang, Anda tidak influence kepada mereka, berarti yang salah Anda. Ya. Anda berarti tidak bisa leading mereka. Anda biarkan domba-domba Anda ini dipimpin oleh serigala yang tidak bertanggung jawab, yang bilang bahwa ada alat pemutih kulit, padahal itu semua obat-obat terlarang, itu ternyata cuma pewarna kulit. Anda biarkan mereka kena kanker kulit. Yang salah bukan serigalanya, Anda. Iya. Iya. Benar. Nah, jadi dalam message ini, yang saya mau bilang bahwa yang penting Anda tahu bagaimana cara monetize. Dan jangan bilang bahwa ini adalah sebuah tindakan mengambil untung aji mumpung. No. Anda merekomendasikan apa yang memang baik. Dan justru kalau seumpama mereka tersesat ikut serigala tadi, yang salah Anda. Karena Anda nggak berusaha untuk ngasih tahu jalannya. Kan Anda udah nyoba banyak make up nih kalau Anda itu orang make up. Contohnya seperti itu. Itu dong tanggung jawab kita sebagai orang yang dikenal publik. Nah, itu Pak message-nya. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman, ya kita harus memberi influence ya. Bro ya, tadi kata kuncinya kalau saya boleh simpulkan memberi influence, memberi pengaruh ya, dan juga ini harus membangun bukan hanya follower saja, tapi membangun kalau istilah kita list building gitu ya bro ya. Jadi bagaimana kita punya apa ya, komunitas, kemudian punya customer, punya leads ya, dan kita list building, kita bangun gitu. Ya ini kalau cerita list building ini bisa 2 jam lagi ini bro. Kalau tadi selesainya sampai jam 12 berarti ditambah 2 menjadi jam 2 dini hari. Jam 2. Iya. Langsung sahur bro setelah itu kita bro. Ya, udah lewat Pak puasa kemarin Pak, udah lewat. Oh sudah lewat ya. Oh kalau saya terus lanjut biar semangat. Oke. Ya, baik. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau kita bisa ceritakan. Oke, baik. Nggak terasa ini bro sudah 1 jam lebih. Dan ini kita mau berikan pertanyaan dulu untuk teman-teman yang bisa menjawab. Kita akan berikan ini tiket webinar ya. Ini gratis khusus kepada yang bisa menjawab pertanyaan gitu ya. Oke, dari Bro Chris mungkin ada pertanyaan, silakan. Pertanyaannya kalau bisa 100 pertanyaan ya bro, 100 pertanyaan. Ya, saya kasih 100 pertanyaan. Nggak selesai, 1 aja bro, 1. Oke. Nanti gini, yang gampang sebentar aja bro, nih. Sebentar. Jadi nanti teman-teman yang bisa, boleh langsung menjawab di komen. Ya, tolong jangan kirim email, jangan kirim email apalagi WA, terlalu lama, apalagi telepon, jangan. Jadi langsung di komen jawab. Yang jawabannya pertama dan benar, nah itu akan mendapatkan nanti. Ya. Asik. Oke, silakan bro, silakan. Nah, nanti kalau yang jawab banyak terus gimana nanti bro, kita milihnya? Terpaksa pakai ilmu BN part 3 nanti. Oke, pertanyaannya simple. Oke, silakan. Anda tadi udah lihat cara-cara untuk kita promosi dengan baik di internet supaya dia tepat bikin orang bisa beli. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, ingat nggak tadi saya sempat bilang bahwa orang kalau sekarang mau beli itu mereka berusaha untuk mencari sesuatu ya, informasi sesuatu yang kemudian ujungnya lihat unboxing tadi. Nah sebetulnya mereka nyari apa nih ya, sampai kemudian bikin mereka pengen beli itu, mereka nyari apa ya. Nah kira-kira Anda bisa jawab nggak ya, kenapa kok seseorang kemudian hari ini bisa beli sesuatu? Ya, kebiasaan barunya ini tadi apa? Mereka suka nyari apa di internet, lewat video, sampai akhirnya membuat mereka pengen beli. Wah, ini susah nih. 1 kata kunci yang saya pengen ini. Depannya hurufnya R. Ayo teman-teman, yang bisa apa langsung. nih?
Wah, susah. Wah, langsung Oke. terjawab. Tapi apakah betul R-nya ini? Nah, ayo coba yang lain, Iya, yang lain. Yang lain silakan. Ini ada mau yang jawab referensi. jawab. Oke. Belum tentu loh, belum tentu referensi loh. Ayo coba lagi. Wah, Silakan, silakan. apa ini ya? Ayo. Depannya R. Apa ya? Kira-kira. Ada yang R jawab lagi. banyak. Sama. Udah 3 suara nih. 3 suara. Robot. Loh, bisa juga robot loh. Bisa robot. Robot. Ayo. Apa? Ya. Wah, ini Ada yang jawab menyimak nih. review. Wah, ayo. Ini menyimak nih dari awal. Wah, ada yang Review. riwayat. Riwayat. Ada yang riwayat. Oke. Ada yang referensi. Oke. Ayo, Referensi apa? lagi. Cari apa? R. Ayo, R ini banyak ini. R ini. Ayo. Ayo teman-teman, mungkin belum tentu benar loh tadi jawabannya. Rumus. Wah, Rumus. ada lagi rumus video. Ayo, orang mencari apa? Dari unboxing tadi gitu ya, mencari apa? Ayo, Ya. silakan. Nanti ini Bro Chris yang akan menentukan ini siapa yang akan mendapatkan ini ya. Wah, mantap. Wah, oke. Ini udah banyak nih, Pak. Iya, Udah sudah banyak. 200 orang nih yang 200 jawab nih, Pak. orang. Iya, oke. Jadi Jadi jawabannya apa yang benar, Bro? jawabannya referensi. Referensi. Oke. Yeay. Wah, lebih lengkap lagi dikasihnya. Selamat Ini yang, buat yang Anda. mendapatkan siapa ini? Yang menjawab referensi Wah. benar ya? Ini yang jawab banyak yang benar. Intinya gini, Pak. Kalau seumpama memang Bapak Ibu ini memang menyimak dari awal ya, saya rasa kita bisa kasih aja nih tiket gratisnya buat Bapak Ibu nih. Nah, Ini ada lagi yang jawabnya lengkap ini, Bro. Referensi dengan add value and repost. Referensi mantap. repost gitu ya. Ada juga yang menjawab rekam jejak, relevant value. Waduh, ada repost Mantap. data value, ada repost data value. Wih, ini ilmu tingkat dewa ini, repost data value. Wah, ini luar biasa ini, luar biasa. Oke. Kalau gitu gini, Bro, saya boleh mengajukan satu pertanyaan ya, Bro ya. Silakan. Supaya kita lihat nanti mana yang paling bagus jawabannya kita ambil gitu ya. Oke, Ya. kalau gitu gini teman-teman, saya punya pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan orang ganteng yang ada di depan kita, yaitu Bro Wah. Kristu Huteru. Ya, nah tadi Bro Kristu Huteru kan ngomong di awal, ya Bro Kristu Huteru ini kan kerjanya nggak langsung di internet, nggak langsung di online atau video monetizer, tapi sebagai marketing, ya sebagai marketing, ya dan seterusnya. Ya, nah pada waktu di awal sebagai marketing kan Bro Kris ini kan melakukan sesuatu, yaitu kontak orang-orang, mendapatkan informasinya dari mana? Nah, ayo dari mana? Ada 2 kata. Ada 2 kata. Nah, ayo dari mana? Yang menyimak, wah ini bisa mendapatkan ini nanti 2 kata ini dari Bro Kris ini. Nggak tahu masih ada nggak? Kita kasih tiket gratis. Oh, Udah nggak ada tiket barang gratis. Sudah nggak ada. Ayo yang bisa Udah jawab nggak ada apa? barang itu. Ayo yang menyimak ini bisa jawab ini. Bu Wey! Anita, Yellow Pages, Bu Rowena, Yellow Pages. Wah, ini kita kasih hadiah aja nih semua nih, Pak. Yang lain, oke, silakan. Yang lain apa? Yang lain loh. Oke. Siapa tahu bukan Yellow Pages gitu kan? Siapa tahu apa roti donat gitu. R itu Roti bisa roti donat. Wah, Dari ini kok iklan Yellow baris. Pages semua ini. Hah? Ayo, loh, Yellow Pages ini berarti yang menjawab ini orang-orang zaman dulu ini. Seperti Iya. saya. Apa ini? Phonebook. Wah, dari Phonebook. Wah, Iya, Ibu dari Riani apa Phonebook. kabar? Oke, dari mana lagi teman-teman silakan jawab. Mendapatkan referensi telepon-telepon nasabah dari mana? Yes. Gitu. Dari mana? Asal jangan jawab dari tadi gitu ya. Cah. Wah, ini luar biasa ini. Ibu Anita jawab Yellow Pages, Bu Rena Yellow Pages, ya Pak Dipta, Pak William ya, Yellow Pages. Wah, ini banyak yang jawab Yellow Pages ya. Oke, dan ternyata yang benar apa bro jawabannya? Yellow Pages. Yellow Pages, yeay. Dan yang pertama tadi R itu apa bro? Jawabannya R? Referensi. Referensi. Wah. Oke, selamat. Wah, ini kita bingung kasih. ini, bro. Bingung ini. Tadi kita mau nyari kan 5 orang. Ini yang jawab ini Ya. 50 orang ini, bro. Bingung Iya, itu pilihnya 50 ini yang gimana. jawab nih. Oke, kita kasih hadiah aja, Pak. Kita kasih boleh semua yang jawabnya benar ini boleh DM aja biar dapat Oke. tiket gratis. Yes, jadi gini aja, bro. Jadi gini, teman-teman, ya, ini kita gini aja deh.
supaya apa ya? Istilahnya supaya seru dan semangat semua. Jadi gini, Ya. ya kita akan berikan ya tiket gratis webinar video traffic booster bersama dengan master coach kita, Bro Kristu Huteru ya. Caranya gampang sekali, yaitu teman-teman DM kita. DM saya, DM Bro Kris ya. Dan nanti yang tercepat selama 30 menit pertama. Ya kita hanya berikan selama 30 menit pertama aja Bro ya. Wih, mantap. 30 menit pertama. Jadi sekarang jam 20.25, kita 5 menit lagi akan selesai. Jadi kita akan buka pendaftaran jam 20.30 WIB sampai jam 21.00 WIB. Jadi dalam 30 menit pertama, yang tercepat, ini mungkin ada 50 orang lebih, kita akan ambil 10. Ya, kita akan ambil 10. Jadi nanti saya akan ngambil 5, Bro Kris akan ngambil 5, ya, kemudian kita akan berikan link pendaftarannya. Jadi waktunya hanya 30 menit teman-teman ya. Dan kita akan mulai 4 menit lagi Coach Kris. Oke ya? Yes, oke. Siap. Oke ya Coach Kris ya. Jadi teman-teman caranya mudah sekali. Yang pertama segera add yang di atas ini. Heri Komala, Kacamata Heri Komala, dan Kris_Tuhuteru. Sekali lagi Kris_Tuhuteru di atas ini. Ya, kemudian setelah itu teman-teman ini ya, kasih sebuah kata kunci untuk mendapatkan tiket itu. Ya, dan kata kuncinya adalah VTB. Nah, saya tulis ya. VTB. Nah, VTB. VTB itu Asik. video traffic booster. Nah, Oke. sudah muncul ya, Coach Kris? VTB. Sudah muncul, Pak. Siapin. Ya, DM aja ya. DM, VTB, nanti di info. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kata kuncinya sederhana sekali, teman-teman tidak usah ngetik banyak-banyak, cukup VTB. Ya. VTB. Perhatikan, ini VTB itu bukan video terang bulan ya. Nanti ada yang lapar, waduh VTB itu apakah video terang bulan? Bukan. Ya, VTB itu adalah video traffic booster. Oke, jadi teman-teman yang Video mau terang bulan. jangan video terang bulan ya. Oke, jadi teman-teman yang mau kita batasi hanya 10 orang. Jadi 5 di saya dan 5 di Coach Kris ya yang bisa mengikuti live webinar nanti hari Sabtu ini ya Coach ya. Hari Sabtu ini jam 19.30. Sekali lagi hari Sabtu ini jam 19.30 WIB. Ya. Nanti kita akan berikan link pendaftarannya. 3 menit lagi kita akan buka link pendaftarannya dan akan kita tutup 30 menit setelah itu. Jadi jam 20.30 WIB sampai jam 21.00 WIB kita akan berikan ya. Dan nanti teman-teman segera daftar gitu. Oke? Baik. Coach Kris mungkin sebelum menutup acara kita hari ini bisa silakan memberikan closing selama 3 jam. 3 jam ya. Kelamaan ya. 3 menit. Kita bercanda dikit biar tidak stres teman-teman ya. Oke, silakan. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu, pada prinsipnya sebetulnya Anda akan merasa sulit sesuatu yang belum pernah Anda coba. Ya, jadi video itu sulit. Saya bilang nggak gampang. Masuk di digital sulit. Bisnis Anda itu sulit. Menjadi suami, menjadi istri, menikah itu sulit. Menjadi anak juga sulit. Ya, kita hidup juga sulit. Nggak ada yang gampang. Tetapi kenapa kok kemudian kita bisa melalui ini semua dengan baik? Karena kita berusaha. Karena kita mencoba. Betul ya? Nah, jadi saya ingat betul ada satu orang teman, udah umur memang, suaranya enak banget, tapi tiap kali disuruh nyanyi ke atas panggung, orang kondangan, malu-malu. Begitunya dia mau maju, dikasih satu lagu, suruh turun, nggak mau minta tambah 2. Sama dengan Anda, ya ketika nanti Anda pertama kali bikin video, Anda merasa gemetar luar biasa, kaki dingin, tangan dingin, berkeringat, bercucuran air mata, kaki goyang-goyang, semua, weh, lengkap. Tapi begitu selesai, Anda pingin lagi. Tambah 2. Jadi Anda harus tahu bahwa pengalaman pertama itu selalu menegangkan. Maka dari itu ada namanya malam pertama, wes. Ada pacar pertama, wes. Ada kencan pertama. Ada jalan-jalan luar negeri pertama. Kenapa yang pertama yang diingat? Selalu mendebarkan. Tapi Anda harus tahu, ketika Anda membuka pintu pertama kali Anda itu, Anda akan masuk punya sebuah pandangan yang lebih luas. Anda akan masuk ke sebuah kotak yang selama ini Anda nggak pernah bayangkan. Anda akan menikmati sesuatu yang Anda nggak pernah coba. Dan ingat,
Anda pilihannya simpel kok. Anda mau buka pintu tersebut dan mencoba, atau tetap hidup biasa-biasa aja seperti sekarang. Terus Anda nanti udah tua, Anda cerita ke anak Anda, Opa dulu hidupnya bagaimana? Pernah ke Amerika? Enggak. Naik gunung? Enggak. Berenang di pantai? Enggak. Kebun binatang, taman safari belakang rumah? Pernah? Enggak. Opa hidupnya flat banget, datar. Udah Opa ke laut aja katanya. Masa mau kita digituin sama cucu kita kan ya? Enggak. Iya kan? Nah jadi kalau Anda punya kesempatan hari ini, jangan sampai nanti Anda udah umur, udah nggak bisa nyoba, terus Anda bilang, aku dulu kok nggak nyoba, kenapa ya? Sama kayak mungkin cinta pertama Anda di zaman sekolah dulu, ya, Gali dan Ratna Anda, dulu kenapa saya nggak nembak dia? Kenapa saya nggak tanya dia mau jadi pacarku apa enggak? Pacar aja lah, nggak usah nikah juga nggak apa-apa. Kan kita belum tahu dia cocok seumur hidup apa enggak. Pacar aja paling nggak Anda minta dia. Setidaknya walaupun ditolak, Anda dalam hati Anda bisa bilang ketika reuni pun Anda bisa bilang, saya udah nyoba kok dulu. Anakku, aku dulu juga pernah nembak cewek dan aku ditolak. Jadi kamu hari ini kalau ditolak sama cewek, kamu nggak usah kecil hati, kamu tetap semangat. Cewek masih banyak yang lain. Opa dulu juga gitu. Wah, indah Pak. Semangat. Indah Pak. Tapi kalau Anda menutup diri dan tidak mencoba, selesai jalannya. Gitu. Ini Bu Anita punya anak namanya sama kayak saya, Christopher. Terima kasih Bu Anita. Well said katanya. Anak saya juga Christopher Brian. Oh, sama Pak. Hampir 1,5 tahun tidak ketemu secara fisik. Oke. Terdampar di Australia. Itu kangennya luar biasa. Luar biasa. Tapi hampir setiap malam kita video call, kita Zoom gitu ya. Dan kita banyak sharing gitu. Dan by the way juga bisnis online juga, affiliate marketing dan yang lainnya juga, Bro. Jadi very good. Wah, ini kalau mau belajar bisa ke Bro Heri ini. Jadi akhirnya kita apa ya, bersama-sama gitu ya. Ya, juga termasuk anak kedua saya yang masih SMA juga belajar online, kemudian ada affiliate juga, teruslah kita belajar. Ya, jadi teman-teman, kita hari ini belajar banyak dari master coach kita, yaitu Bro Kristu Huteru. Ya, terima kasih, boleh tepuk tangan dulu. Kalau Bro lihat saya juga tepuk kaki, Saya kalau tepuk tangan, tepuk kaki semua. Artinya luar biasa gitu ya, itu luar biasa sekali. Ya, sangat menginspirasi sekali. Ya, teman-teman bisa dengarkan kembali IG Live TV ini, ya biasa malam ini atau besok lah ya, paling lambat besok akan saya repost gitu, jadi teman-teman supaya bisa belajar lagi. Dan untuk teman-teman yang mau sungguh-sungguh belajar tentang video, bagaimana teman-teman bisa memonetize video, jadi posting video kemudian bisa menghasilkan, ya kemudian bagaimana cara membuat video yang pertama kali, ya kan, bagaimana cara bisa publish video, bagaimana cara bisa ads atau iklankan video, ya teman-teman bisa belajar, ya bisa belajar. Ya hari Sabtu ini jam 19.30 WIB bersama dengan Master Coach kita Bro Kristu Huteru. Nanti kencan sama saya Pak. Betul. Dan ini gini, ini khusus ya, ini sudah kita buka pendaftarannya, jadi 20.30 tadi, 3 menit yang lalu kita sudah buka, jadi khusus untuk 10 orang yang sungguh-sungguh, yang serius, jadi 5 daftar di saya, 5 daftar di Bro Kristu Huteru, ya akan mendapatkan tiket webinar gratis. Nah ini khususnya untuk yang menyimak ini gitu. Makanya kenapa kita di live itu akan mendapatkan sesuatu gitu ya. Kalau cuma lihat rekaman aja ya dapatkan cerita gitu. Tapi kalau lihat live, ini teman-teman akan mendapatkan sesuatu. Ya, dan sesuatu itu tadi yang kita berikan, ya teman-teman mendapatkan ya tiket webinar gratis ya khusus untuk 10 orang. Ya, khususnya tadi yang menjawab dan mereferensikan ya. Yang tadi jawab referensi, kemudian jawab apa tadi itu Bro? Yellow Pages. Nah, ini saya sudah catat nama-namanya. Kita tahu. Jadi kasih kata kunci VTB. Sekali lagi VTB ya. VTB itu Video Traffic Booster. Oke, baik. Nanti kita akan tunggu sampai jam 21.00 WIB. Jadi masih punya kesempatan 26 menit lagi. Oke, baik. Terima kasih Bro Chris. Terima kasih Bro Chris, luar biasa sekali. Saya sangat menjadi semangat sekali, terinspirasi dan memotivasi kita semua. Oke, terima kasih. Senang bisa IG Live ya bersama Bro Chris. Nanti kita akan lanjutkan BN Part 2 ya. Babi ngepet
Tuh. Oke. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Tapi kita ingin teman-teman acara ini ya menjadi suatu titik ini ya awal untuk kita bisa lebih baik lagi ya. Khususnya untuk teman-teman yang mau belajar monetize video ya, untuk di online ya, untuk mau belajar affiliate nanti juga bisa ya, dan seterusnya. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman ya, dan kita berharap teman-teman tetap sehat semua ya, jaga kondisi kesehatan baik-baik. Ini pandemi masih luar biasa ini. Saya sendiri sudah hampir setahun 3 bulan tidak terbang gitu. Biasa tiap minggu saya terbang terus. Tapi ini sudah setahun 3 bulan saya stay at home lebih banyak. Ya work from home, WFH gitu ya. Dan ngomong-ngomong menghasilkan berpuluh-puluh kali lipat lebih loh. Ya, ini benar-benar ini luar biasa ini. Ya, benar-benar luar biasa. Ya, oke. Jadi intinya teman-teman semua sehat semua, tetap semangat ya, dan luar biasa. Oke, dan kita akan ketemu teman-teman minggu depan di acara IG Live Kacamata Heri Komala. Jadi biasa kita hari Rabu atau Kamis ya, khusus hari ini kita datangkan Master Coach Christo Hutero hari Rabu. Minggu depan kita akan acara IG Live-nya hari Kamis. Ya, hari Kamis dengan seorang yang luar biasa. Seingat saya dia ini sudah keliling ke lebih dari 10 negara, mungkin 20 negara lebih. Mantap. Lebih kayaknya 20 negara. Beliau akan cerita bagaimana tentang passion dia menjadi seorang professional translator ya, kerja dengan berbagai orang di dunia. Seingat saya 20 negara gitu. Ya, barusan saja pulang dari Turki beliau ini. Oke. Jadi beliau akan sharing dan kita akan nantikan hari Kamis tanggal berapa itu ya? Kamis tanggal 27 ya. Ya, 27 Mei ya, betul ya? 27 Mei, betul. Ya. Kamis 27 Mei jam 7 malam teman-teman kita akan bertemu di IG Live kita lagi. Oke, terima kasih Coach Chris. Senang, terima kasih sekali lagi. Ya, Anda luar biasa, Bro. Dan teman-teman di sini luar biasa semua. Oke, terima kasih. Saya Heri Komala. Luar biasa. Semangat pagi.